Oleh karena itu, di pusat kota kecil ini, sebagian besar mansion adalah aset Ninja Iga, dan keluarga Iga adalah pemilik kota. Kini, setelah kepergian keluarga Iga sebagai pemiliknya, banyak orang yang melayani keluarga Iga di kota kecil ini juga menerima pemberitahuan untuk mengambil cuti sementara dari rumah mereka. Kota kecil ini tiba-tiba mati. Apalagi karena tempatnya kecil dan satu-satunya nilai jualnya adalah Ninja Iga. Ada sedikit ruang bagi industri pariwisata untuk berkembang baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga jumlah wisatawan di sini juga sangat disayangkan rendah. Selain itu, ini sudah malam, dan bahkan jalanan sangat sepi sehingga tidak ada satu turis pun yang terlihat. Untuk kota kecil seperti itu, masuknya ratusan orang dalam satu napas tampaknya agak mendadak. Ketika orang-orang dari keluarga Fei tiba di Iga dengan puluhan mobil, pasukan anti-teroris, yang telah berada dalam posisi penyergapan di Iga, telah menemukan kehadiran mereka. Jadi pasukan anti-teroris mulai mengepalkan tinju mereka bersama-sama, menunggu kesempatan yang cocok untuk menetralisir geng sekaligus. Kelompok ahli yang dikirim oleh keluarga Fei ini juga menemukan sesuatu yang tidak biasa saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun kota Iga kecil, 100 atau lebih orang yang datang seharusnya tidak terlalu mencolok. Tapi sekarang, situasinya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Ada sangat sedikit mobil yang datang dan pergi di jalan, dan saat mereka melaju ke Iga dari berbagai persimpangan satu demi satu, jalanan hampir penuh dengan mobil mereka. Seorang wakil kapten merasa ada yang tidak beres dan berkata kepada kapten mobil lain di ponselnya, "Bos, mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Itu mati di mana-mana." "Ya, saya juga tidak menyangka bahwa kota ini sangat dingin." Kapten itu juga menunjukkan beberapa teka-teki, mengabaikannya dan berkata, "Kediaman Ninja Iga berada di pusat kota Kastil Kabupaten Iga. Sebagian besar anggota keluarga Iga tinggal di sana, termasuk pemimpin generasi ini Hattori Hanzo. Kita harus melakukannya secepat mungkin nanti untuk menangkap orang secepat mungkin. Keuntungan kota ini kecil. Polisi di sini diperkirakan berjumlah tidak lebih dari 50 orang. Polisi bersenjata diperkirakan genap 20 orang. Pada dasarnya kita tidak perlu khawatir. Dan rute lalu lintas di sini sangat bagus. Mundurnya juga lebih mudah. Singkatnya, itu baik untuk kita." Orang-orang mendengarnya berkata demikian, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat ini, bahkan tidak ada anjing liar di prefektur Iga yang luas. Namun, saat ini, prefektur Iga cerah seperti api. Baru 2 jam yang lalu, Ninja Iga diperintahkan oleh Nana Ito untuk menyelinap ke Kastil Iga, dan menyamarkannya sebagai tempat berpenghuni, dan menyiapkan hadiah super untuk ahli keluarga Fei. Tidak menyadari penipuan, kelompok ahli dari keluarga Fei tersebar ke segala arah di malam hari, dan dengan mudah jatuh melalui dinding luar ke Kastil Iga. Pada saat ini, unit kontraterorisme sedang memantau pergerakan kelompok. Dari dekat, drone dikerahkan ratusan meter di atas tanah. Melihat mereka semua dengan cepat menyelinap ke Kastil Iga, orang yang bertanggung jawab atas tempat kejadian segera meminta instruksi kepada komandan, "Pak, target sudah masuk Iga Castle semua, helikopter sudah siap, penembak jitu telah menduduki semua titik tinggi di sekitar kastil. Silakan pesan apakah akan melakukan penangkapan? Kami akan menangkap mereka." Komandan segera berkata, "Jangan terburu-buru. Sepertinya target mereka adalah Ninja Iga, jadi karena kita sudah menyiapkan jaring, sebaiknya kita menunggu mereka bertarung." Anak buahnya buru-buru berkata, "Tuan, jika kita melakukannya sekarang, kita bisa menetralisir mereka semua dan meminimalkan kerusakan sebelum mereka melakukannya." Komandan berkata dengan suara dingin, "Jika kita melakukannya sekarang, apa hukumannya bagi mereka? Melanggar. Publik akan menertawakan kami ketika kami mengumumkan bahwa kami telah menangkap sekelompok penjahat yang menerobos dan masuk."
Itulah mengapa kita harus menunggu mereka melakukan langkah pertama, dan buat masalah besar dari itu, dan kemudian kita akan menangkap mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, ledakan tiba-tiba meletus di seluruh kastil Iga. Ledakan dahsyat itu membuat seluruh kota Iga terasa seperti gempa bumi, dan kastil Iga, yang luasnya mencapai ratusan ribu meter persegi, langsung terbakar. Setidaknya 10 lokasi ledakan di dalam kastil Iga diledakkan pada saat yang sama, dan bangunan kayu di dalamnya, yang setidaknya berusia 3-400 tahun, langsung terjun ke lautan api. Ratusan ahli keluarga Fei yang baru saja menyelinap ke prefektur Iga langsung terbunuh dan terluka. Master seni bela diri dari seluruh dunia ini tidak pernah bermimpi bahwa yang menunggu mereka bukanlah ninja Iga yang bersenjatakan pedang panjang, melainkan bahan peledak yang kuat dan ampuh. Lebih dari setengah dari mereka terluka parah dalam ledakan saja, dan api yang menyala setelah ledakan membuat mereka sulit untuk mundur. Di tengah api, jeritan putus asa dapat terdengar dari waktu ke waktu, seperti api penyucian, membuat mereka yang masih hidup semakin ketakutan. Komandan Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menonton siaran langsung melalui layar drone, dan tercengang di tempat ledakan dahsyat itu. Dia juga tidak menyangka bahwa ninja Iga akan begitu kejam. Duel antara master seni bela diri, bukankah itu senjata dingin? Bagaimana bisa meledak seperti ini tiba-tiba? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ratusan elit anti-teroris mendapat berita sebelumnya, dan tetap saja, biarkan hal besar terjadi di bawah hidung mereka. Jika ini keluar, reputasi Departemen Keamanan Dalam Negeri hilang. Gugup, dia mendapat ilham dan segera berkata, teroris ini berani membuat serangan mengerikan di wilayah kita. Semua pasukan anti-teroris segera memobilisasi, tangkap mereka semua. Drone memperbesar untuk menunjukkan bahwa mereka kehilangan banyak uang dalam ledakan itu. Mungkin ninja Iga yang melakukannya? Komandan segera berkata, Baka. Niat awal mereka adalah menyebabkan beberapa pemboman teroris di kota Iga. Tapi berkat deteksi dini dan penahanan teroris ini di kota Iga, kami mampu memaksa teroris keji untuk meledakkan bom mereka dengan tujuan mati bersama kami, dan elit anti-teroris kami, di bawah Komando Keamanan Dalam Negeri yang tepat. Tidak hanya mereka tidak mengalami kerusakan, tetapi mereka juga melindungi seluruh penduduk kota Iga. Operasi anti-teroris yang sempurna. Ninja Iga, yang sedang duduk di pesawat menuju Amerika Serikat, masih dalam suasana hati yang agak sedih. Klan mereka telah bertahan di Jepang selama ratusan tahun, tapi ini adalah pertama kalinya seluruh klan melarikan diri dari tanah air mereka. Banyak di antara mereka yang masih mendambakan waktu untuk bisa kembali ke tanah air. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa rumah mereka yang berusia berabad-abad telah hancur berkeping-keping atas perintah Tama. Api masih menyala dengan liar dan saat ini, kelompok ahli dari keluarga Fei telah terbunuh dan terluka. Tapi semua yang terluka dalam ledakan itu hampir tidak lolos. Dan mereka yang berhasil lolos dari ledakan dan kebakaran itu terkejut. Kemudian tiba-tiba menemukan bahwa beberapa helikopter terbang di sekitar. Dari setiap helikopter di kedua sisi, apakah menggantung personil pasukan elit anti-teroris. Pasukan elit anti-teroris ini mengandalkan tali tetap yang tergantung di kedua sisi palka helikopter. Tangan senapan serbu yang sangat kuat dan pistol telah lama terkunci pada para ahli ini seperti tubuh anjing yang hilang. Lucunya ketika para ahli keluarga Fei yang beruntung ini melihat pasukan anti-teroris, pikiran pertama dalam pikiran mereka bukanlah untuk khawatir dan takut, melainkan sebuah napas lega. Sekarang mereka merasa bahwa mereka benar-benar korban. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.